diterimanya dengan sukarela dalam ketaatan seorang hamba dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Di sini jelaslah bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Oleh karena itu, marilah kita dalam sikap pasrah dan penuh iman mengaturkan hormat dan sembah bakti kita kepada Yesus Kristus yang tersalib, yang telah membawa kemenangan bagi kita. Upacara kita pada siang hari ini, kita akan melihat drama kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari liturgi Jumat Agung ini yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, ibadat sabda untuk menghidupkan iman kita atas kekuatan wafat Yesus Kristus, dan pada puncaknya disajikan dalam bentuk drama kisah sengsara Yesus Kristus. Yang kedua, penghormatan salib untuk memusatkan perhatian pada salib sebagai sumber kebahagiaan. Dan yang ketiga, komuni untuk memberi kesempatan memetik buah salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengikuti upacara ini dengan penuh hikmat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Mohon umat kita menyadari menundukkan kepala. Islam ditegakkan atas 5 dasar. Manakala kita sudah termasuk mukmin dan muslim sejati. Namun di sebalik itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta demikian tentunya timbul sebuah pertanyaan. Apakah kita marilah berdoa. dalam golongan yang diberikan ciri yang ditandai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, inilah saatnya Putra-Mu mengorbankan diri dan wafat bagi kami. Inilah saatnya pula Engkau menjunjung tinggi dan memuliakan Dia. Inilah saatnya pula kami berseru kepadamu agar menarik kami semua kepadamu, serta menunjukkan salib sebagai satu-satunya harapan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru antara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Kedukaan kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Allah bersabda, sungguh hambaku akan berhasil, ia akan dimuliakan, diangkat dan disanjung-sanjung. Benarlah bahwa banyak orang yang tercengang melihat dia, sebab rusaklah sosok tubuhnya, tidak serupa lagi dengan manusia. Namun demikian, banyak bangsa akan kagum, pun raja-raja akan bungkam, karena hambaku ini. Sebab sesuatu yang belum pernah diceritakan akan mereka saksikan, apa yang belum pernah didengar
akan mereka ketahui. Siapa kiranya akan percaya berita yang kami dengar? Kepada siapakah kuasa Allah itu diperlihatkan? Laksana sebatang tunas, hamba itu tumbuh di hadapan Allah, bagaikan akar dari tanah, bagaikan akar dari tanah gersang muncul. Ia tidak tampan dan elok, dan kita tidak tertarik. Keindahan tidak ada padanya, hingga kita tidak suka kepadanya. Ia dihina dan diaibkan orang, manusia penuh sengsara yang tahu apa artinya menderita. Orang membuang muka seakan-akan ia penderita kusta. Demikian ia dihina orang sehingga tidak terpandang. Namun derita kitalah yang ditanggungnya, sengsara kitalah yang dipikulnya. Sedangkan kita menganggap dia sebagai penderita kusta yang dipikul dan disiksa Allah. Ia ditikam karena kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpa dia membawa perdamaian bagi kita, dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia Tuhan menimpakan kesalahan-kesalahan kita semua. Ia dianiaya dan Ia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam tak mengembik bila dicukur, seperti anak domba yang diantar ke pembantaian, demikianlah ia pun tidak membuka mulutnya. Ia disambar oleh penindasan dan keputusan pengadilan. Siapakah peduli akan nasibnya? Sungguh, ia dicabut dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia ditimpa maut. Kuburnya digali di tengah-tengah orang durhaka. Makamnya terdapat di antara para penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat lalim, dan tidak pula ada tipu muslihat dalam mulutnya. Tetapi Tuhan mau menghancurkannya dengan sengsara. Kalau hamba itu mempersembahkan nyawanya sebagai korban pembuli, maka ia akan melihat keturunan. Ia akan memperpanjang umur hidupnya, dan dengan perantaraannya kehendak Tuhan akan terlaksana. Allah bersabda, sesudah sengsara dan dukanya, ia akan melihat sinar cahaya dan ia akan dipuaskan. Orang saleh itu hambaku, akan menyucikan semua orang dengan memikul sendiri kesalahan mereka. Maka itu, aku akan memberi dia semua orang menjadi miliknya, sebab ia menyerahkan diri kepada maut dan digolongkan di antara kaum durhaka. Padahal ia menanggung dosa semua orang dan menjadi pengantara bagi orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada di dalam neraka, manakala Allah bersama-sama dengan dirinya. Ketimbang ia berada di dalam surga. Mazmur tanggapan puji syukur nomor 820. 820. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwa.
bukan berarti suatu tanda yang dapat melihat dalam batinnya. Barangkali itu baru tanda. Lupuskanlah aku oleh karena keadilan. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bila membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, tetap menjadi seperti barang yang pecah. Ya Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidup ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku. Dan bebaskan aku dari orang-orang yang mengejar. Ya Buatlah wajahmu bercahaya atas nama hamba-hambamu. Selamatkanlah aku kasih setiamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Yesus tetap taat dan menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang telah Yesus tetap taat dan menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang patuh kepadanya. Pembacaan dari surat kepada umat Ibrani. Saudara-saudara, kita mempunyai seorang imam agung yang mulia,
yang sudah sampai di surga, yakni Yesus Putra Allah. Hendaknya kita berpegang teguh pada pengakuan iman itu. Kita mempunyai imam agung, bukan yang tak mampu turut merasakan kelemahan kita, melainkan yang telah dicobai dalam segala hal seperti kita, hanya ia tidak berdosa. Maka marilah kita dengan penuh harapan menghadap takhta rahmat Allah untuk memperoleh belas kasih serta mendapatkan rahmat dan pertolongan pada saat kita memerlukannya. Di masa hidupnya di dunia ini, Yesus memanjatkan doa dan permohonan disertai keluhan dan tangisan kepada Allah yang dapat menyelamatkannya dari maut. Dan sebab takwa ia didengarkan oleh Allah. Meskipun ia putra Allah sendiri, ia tetap taat dalam deritanya. Dan setelah mencapai kesempurnaan, Yesus menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang patuh kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, puji syukur nomor 966. 966. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Sampai wafatnya disalib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia, nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita akan menyaksikan drama kisah sengsara Kristus yang menjadi gambaran kasih yang sangat besar dari Bapa kepada umatnya yang berdosa. Kristus putra tunggal Bapa berkorban sehabis-habisnya untuk memenangkan jiwa-jiwa yang berdosa. Marilah kita menyaksikan drama kisah sengsara Kristus dengan tenang, dengan urutannya sebagai berikut. Yang pertama, drama. Yang berikut, pastor dan PA. Lalu yang berikut, petugas liturgi. Baru terakhir, umat.